Pernah nggak kamu merasa, hidup ini berat banget? Rasanya apapun yang kita lakukan selalu ada masalahnya. Kita gampang marah, gampang tersinggung, gampang nyerah. Kadang kita pikir, mungkin dunia ini yang salah. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar, dan tanya ke diri sendiri, bagaimana cara aku berpikir selama ini? Karena, ternyata hidup kita nggak cuma dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar sana, tapi juga bagaimana kita memandangnya di dalam kepala kita. Itulah yang disebut pola pikir. Dan kalau pola pikir kita sehat, masalah sebesar apapun bisa terasa lebih ringan. Pola pikir sehat bukan berarti kita selalu positif 24 jam. Enggak, tapi pola pikir sehat itu seperti punya kacamata yang pas, kita bisa melihat kenyataan apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan sampai bikin stres, dan tanpa disepelekan sampai bikin kita lengah. Dengan pola pikir sehat, kita bisa menahan diri sebelum bereaksi berlebihan. Kita bisa fokus nyari solusi, bukan cuma nyari siapa yang salah. Kita bisa menerima kalau kita punya kekurangan, tapi tetap berusaha jadi lebih baik. Dan yang paling penting, pola pikir sehat bikin kita lebih bahagia. Karena kita nggak lagi mengizinkan hal-hal kecil merusak hari kita. Jadi, sebelum nyalahin hidup, coba tanya ke diri sendiri, apakah pikiranku sudah sehat? Karena dari sanalah, segalanya dimulai. Di video hari ini kita akan bongkar 10 rahasia pola pikir sehat biar belajar jadi 2 kali lebih cepat. Pola pikir sehat adalah cara berpikir yang membantu kita melihat kehidupan dengan lebih seimbang, positif, dan realistis, tanpa mengabaikan kenyataan yang ada. Ini bukan berarti selalu berpikiran bahagia atau menghindari masalah, tapi lebih ke bagaimana kita mengelola cara pandang agar tidak terjebak dalam stres, rasa takut, atau pikiran negatif berlebihan. Ciri-ciri pola pikir sehat. 1. Realistis tapi optimis, artinya kita mampu melihat dan menerima keadaan apa adanya. Realistis, tapi tetap percaya ada jalan keluar atau peluang yang bisa diambil. Optimis. Realistis berarti tidak menutup mata dari fakta atau risiko yang ada. Kita mengakui kekurangan, tantangan, dan hambatan secara jujur. Optimis berarti tetap punya keyakinan bahwa hal baik bisa terjadi jika berusaha, dan selalu mencari sisi positif dari situasi. Contoh dalam kehidupan. Realistis, kamu sadar modal usahamu terbatas, persaingan banyak, dan ekonomi sedang sulit. Optimis, kamu tetap memulai usaha dengan strategi kecil tapi konsisten, dan percaya bisa berkembang. Kenapa penting punya pola ini? Kalau hanya realistis tanpa optimis, kita bisa jadi pesimis dan takut mencoba. Kalau hanya optimis tanpa realistis, kita bisa gegabah dan meremehkan risiko. Menggabungkan keduanya membuat kita berani melangkah tapi tetap hati-hati. 2. Fokus pada hal yang bisa dikerjakan, artinya mengarahkan pikiran, tenaga, dan waktu hanya pada hal-hal yang memang berada dalam kendali kita, bukan membuang energi untuk memikirkan hal yang tidak bisa kita ubah. Penjelasan sederhananya, dalam hidup, ada 2 lingkaran. 1. Lingkaran kendali, hal-hal yang bisa kita atur atau ubah sendiri, contoh, tindakan, sikap, kebiasaan, rencana. 2. Lingkaran di luar kendali, hal-hal yang tidak bisa kita atur, contoh, cuaca, opini orang lain, masa lalu. Fokus yang sehat adalah mengusahakan yang bisa kita atur, dan menerima yang di luar kendali dengan lapang dada. Manfaatnya. 1. Pikiran lebih tenang, karena kita tidak memikirkan hal sia-sia. 2. Lebih cepat bergerak ke solusi. 3. Menghemat energi emosional. 2. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan artinya kita mengarahkan pikiran, tenaga, dan waktu hanya pada hal-hal yang memang berada di bawah kendali kita, bukan menguras energi memikirkan hal yang tidak bisa diubah. Intinya, yang bisa dikendalikan, tindakan kita, sikap kita, keputusan yang kita ambil, dan usaha yang kita lakukan. Yang tidak bisa dikendalikan, masa lalu, cuaca, pikiran orang lain, atau peristiwa tak terduga. Kalau kita terus fokus pada hal yang tidak bisa dikendalikan, kita akan lebih mudah stres, merasa lelah secara mental, kehilangan motivasi. Sebaliknya, kalau kita fokus pada yang bisa kita atur, kita lebih produktif, merasa punya kendali atas hidup, lebih cepat menemukan solusi. 3.
Menerima kegagalan. Menerima kegagalan sebagai pelajaran artinya melihat kegagalan bukan sebagai tanda bahwa kita tidak mampu, tetapi sebagai proses belajar untuk memperbaiki diri dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Penjelasan sederhana, orang yang takut gagal biasanya berhenti mencoba karena menganggap kegagalan adalah akhir. Orang dengan pola pikir sehat akan memandang kegagalan seperti guru, pahit rasanya, tapi membawa pelajaran berharga. Dengan cara ini, kegagalan menjadi batu loncatan, bukan tembok penghalang. Contoh, gagal wawancara kerja, evaluasi cara menjawab, latihan lagi, lalu coba melamar di tempat lain. Usaha sepi, pembeli cari tahu apa yang kurang, promosi, kualitas, atau pelayanan, dan perbaiki. Manfaat menerima kegagalan sebagai pelajaran. 1. Lebih tahan mental karena tidak mudah menyerah. 2. Punya strategi lebih baik dari pengalaman sebelumnya. 3. Tidak takut mencoba hal baru karena tahu gagal pun bisa bermanfaat. 4. Berpikir fleksibel dan adaptif. Berpikir fleksibel dan adaptif artinya kita mampu menyesuaikan cara berpikir, sikap, dan strategi ketika situasi berubah, tanpa terjebak pada satu cara atau pandangan saja. Penjelasan sederhana, berpikir fleksibel mau melihat masalah dari berbagai sudut pandang, tidak kaku pada satu cara berpikir. Bersikap adaptif mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru, bahkan kalau itu di luar rencana awal. Kalau kita kaku, setiap perubahan akan terasa seperti bencana. Kalau kita fleksibel dan adaptif, perubahan jadi tantangan yang bisa dihadapi dengan solusi. Contoh, kaku, rencana piknik batal karena hujan, kecewa, lalu hari itu jadi terbuang. Fleksibel dan adaptif, rencana piknik batal karena hujan ubah jadi acara masak bersama di rumah, tetap senang. Kaku, bisnis turun karena tren berubah, bertahan dengan cara lama sampai bangkrut. Fleksibel dan adaptif, mengikuti tren baru, ubah strategi pemasaran, dan menemukan pasar baru. Manfaat berpikir fleksibel dan adaptif. 1. Tidak mudah stres saat rencana berubah. 2. Lebih cepat menemukan solusi. 3. Bisa berkembang lebih cepat karena terbuka dengan ide baru. 5. Tidak overthinking berlebihan. Tidak overthinking berlebihan artinya kita tidak membiarkan pikiran terus berputar memikirkan masalah, kemungkinan, atau kekhawatiran secara berlebihan sampai membuat kita lelah, stres, dan sulit bertindak. Penjelasan, overthinking sama dengan memikirkan sesuatu secara berulang-ulang tanpa henti, seringkali fokus pada hal negatif atau yang belum tentu terjadi. Kalau dibiarkan, overthinking bisa membuat sulit mengambil keputusan, menghabiskan energi mental, menurunkan rasa percaya diri. Tidak overthinking berlebihan berarti kita tahu kapan harus berhenti menganalisis, dan mulai mengambil langkah nyata. Ciri-ciri orang yang tidak overthinking berlebihan. 1. Membedakan antara berpikir sehat dan berpikir berlebihan. Berpikir sehat mencari solusi dengan batas waktu. Berpikir berlebihan memutar skenario buruk tanpa ujung. 2. Cepat mengambil keputusan setelah mempertimbangkan hal penting. Tidak menunda hanya karena takut salah. 3. Fokus pada tindakan, bukan hanya pikiran. Menyadari bahwa masalah tidak akan selesai hanya dengan memikirkannya. 4. Bisa melepas pikiran yang tidak berguna. Tidak menempel pada pikiran yang tidak membawa solusi. Manfaat tidak overthinking. 1. Pikiran lebih tenang dan fokus. 2. Waktu dan energi digunakan untuk hal produktif. 3. Keputusan diambil lebih cepat dan tepat. 4. Mengurangi rasa cemas berlebihan. 6. Punya rasa syukur. Rasa syukur adalah kemampuan untuk menyadari, menghargai, dan berterima kasih atas hal-hal baik yang kita miliki, baik besar maupun kecil, meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Banyak orang mengira bersyukur itu hanya saat dapat rezeki besar atau kabar baik. Padahal, rasa syukur justru paling berharga ketika hidup sedang tidak sempurna. Ketika kita bisa melihat cahaya kecil di tengah gelapnya masalah, itulah syukur yang sesungguhnya. Kenapa rasa syukur penting? Karena syukur mengubah cara pandang kita. Tanpa rasa syukur, kita mudah merasa kekurangan dan iri pada orang lain. Tapi dengan syukur, hati kita lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa cukup walau sederhana. Bersyukur bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru, orang yang bersyukur biasanya lebih semangat berjuang, karena ia sadar apa yang dimilikinya adalah modal berharga untuk melangkah lebih jauh. Contohnya, bersyukur punya tubuh sehat walau penghasilan belum besar, bersyukur punya sahabat yang peduli walau belum banyak teman, atau bersyukur bisa belajar dari kegagalan meski belum sukses.
Cara sederhana melatih rasa syukur. 1. Setiap pagi atau malam, sebutkan minimal 3 hal yang bisa kamu syukuri hari itu. 2. Hargai hal-hal kecil, seperti udara segar, makanan hangat, atau senyuman orang yang kamu sayangi. 3. Ubah fokus dari apa yang kurang, menjadi apa yang sudah ada. Kalau kita mau melatihnya setiap hari, perlahan kita akan sadar bahwa kebahagiaan bukan soal punya hidup sempurna, tapi soal bisa menghargai setiap momen yang kita miliki. 7. Mau belajar dan berkembang. Di dunia yang terus berubah, salah satu kunci untuk bertahan dan sukses adalah punya kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Belajar di sini bukan hanya soal sekolah atau kuliah, tapi juga belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, bahkan belajar dari kegagalan kita sendiri. Banyak orang berhenti berkembang karena merasa sudah cukup pintar atau sudah cukup tahu. Padahal, dunia tidak menunggu. Perubahan datang setiap hari, teknologi baru, tantangan baru, dan peluang baru. Kalau kita berhenti belajar, kita akan tertinggal. Orang yang mau belajar selalu punya rasa ingin tahu. Mereka tidak malu untuk bertanya, mereka tidak gengsi untuk mengakui kalau mereka belum tahu. Dan yang terpenting, mereka tidak takut mencoba hal baru meskipun ada kemungkinan gagal. Belajar juga butuh kerendahan hati. Kita harus mau menerima kritik, masukan, bahkan saran yang mungkin tidak enak didengar. Karena seringkali, masukan itulah yang membuka mata kita terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak kita sadari. Berkembang berarti kita berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Ini bisa dalam bentuk skill baru, pola pikir yang lebih dewasa, atau kebiasaan yang lebih sehat. Tidak perlu perubahan besar sekaligus, bahkan perubahan kecil, jika dilakukan terus-menerus, akan membawa hasil besar. Contohnya, membaca buku 10 menit sehari bisa membuat pengetahuan kita bertambah banyak dalam setahun. Mempraktikkan satu keterampilan baru setiap bulan bisa membuat kita mahir dalam banyak hal dalam beberapa tahun. Dan yang terpenting, setiap kegagalan yang kita terima dengan pikiran terbuka bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan berikutnya. Tentu, proses belajar dan berkembang tidak selalu mudah. Kadang kita lelah, bosan, atau merasa tidak ada hasil. Tapi disinilah kesabaran diuji. Ingat, pohon tidak tumbuh besar dalam semalam. Begitu juga diri kita butuh waktu, konsistensi, dan komitmen untuk melihat hasilnya. Mau belajar dan berkembang bukan hanya membuat kita lebih pintar atau lebih mahir, tapi juga membuat kita lebih tangguh menghadapi hidup. Karena setiap hal baru yang kita pelajari, setiap pengalaman yang kita jalani, memperkaya cara kita melihat dunia dan memperluas pilihan kita di masa depan. Jadi, jangan takut untuk memulai. Jangan takut terlihat bodoh di awal. Jangan takut mencoba hal baru. Karena setiap langkah belajar yang kamu ambil hari ini, akan menjadi pijakan yang kuat untuk masa depanmu. Ingatlah, orang yang berhenti belajar sebenarnya sedang berjalan mundur, sementara dunia terus bergerak maju. Maka pilihlah untuk bergerak maju, sedikit demi sedikit, sambil terus membuka diri untuk belajar dan berkembang. 8. Menghargai proses. Banyak orang ingin sukses. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak semua orang mau melewati prosesnya. Kita hidup di zaman serba cepat. Makanan cepat saji, informasi cepat didapat, bahkan popularitas pun bisa datang dalam semalam lewat media sosial. Tapi sayangnya, hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup, jarang sekali datang secara instan. Bayangkan seorang petani, dia menanam benih di tanah. Dia sirami, dia rawat, dia tunggu. Dalam beberapa hari, dia belum melihat hasilnya. Dalam beberapa minggu pun, mungkin hanya ada tunas kecil. Tapi dia tetap merawatnya, karena dia tahu, pohon besar tidak tumbuh dalam sehari. Begitu juga dengan mimpi kita. Kita bisa punya tujuan besar, mau sukses, mau sehat, mau bahagia, tapi tanpa menghargai proses, kita akan mudah menyerah ketika hasil belum terlihat. Menghargai proses berarti memahami bahwa setiap langkah kecil adalah bagian penting dari perjalanan. Tidak semua kemajuan terlihat. Kadang, perubahan terjadi di dalam diri, di mental kita, di pola pikir kita, di kesabaran kita, sebelum terlihat di luar. Masalahnya, banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka ingin hasil cepat, dan ketika itu tidak terjadi, mereka merasa gagal. Padahal, seringkali, justru di titik itulah kita sedang membangun kekuatan yang akan kita butuhkan nanti. Menghargai proses juga berarti kita belajar menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan.
Kalau kita hanya bahagia saat mencapai hasil akhir, kita akan menghabiskan sebagian besar hidup dalam rasa frustrasi. Tapi kalau kita bisa menemukan makna di setiap langkah, hidup akan terasa lebih ringan. Contohnya, saat belajar skill baru. Minggu pertama, kita mungkin canggung. Bulan pertama, hasil kita masih jelek. Tapi kalau kita terus berlatih, pelan-pelan kemampuan itu membaik. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita akan sadar, perjalanan itu sendiri yang membentuk kita. Proses itu kadang berat, ada rasa bosan, ada rasa lelah, bahkan mungkin rasa ingin berhenti. Tapi justru momen-momen inilah yang mengajarkan disiplin, ketekunan, dan kesabaran. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dipercepat. Ada waktunya kita harus menunggu. Ada waktunya kita harus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bahkan kegagalan pun bagian dari proses. Ketika kita gagal, kita sebenarnya sedang diberi pelajaran berharga, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dihindari, dan mana yang bisa dilakukan lebih baik di kesempatan berikutnya. Menghargai proses membuat kita tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain. Kita mengerti bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang penting, kita tetap bergerak maju, walau perlahan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa belum sampai di tujuan, jangan berkecil hati. Lihat langkah yang sudah kamu ambil. Lihat kemajuan yang mungkin kecil, tapi nyata. Itu semua adalah bagian dari proses yang akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya tentang sampai di garis akhir, tapi tentang siapa kita menjadi selama perjalanan itu. Karena seringkali, proseslah yang membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap saat sampai di tujuan. Jadi, nikmati prosesnya, hargai setiap langkahnya, karena proses yang kamu jalani hari ini, adalah fondasi untuk kesuksesanmu di masa depan. 9. Tidak membandingkan diri secara merusak. Di era media sosial sekarang, membandingkan diri dengan orang lain hampir menjadi kebiasaan yang tak disadari. Kita buka Instagram, kita lihat orang lain liburan ke luar negeri. Kita buka TikTok, kita lihat orang lain sukses di usia muda. Kita buka Facebook, kita lihat teman lama sudah punya rumah, mobil, dan keluarga bahagia. Dan tanpa sadar, kita mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti itu? Kenapa aku belum bisa seperti mereka? Membandingkan diri itu sebenarnya wajar, karena manusia punya insting untuk menilai dirinya lewat orang lain. Tapi masalahnya, perbandingan itu bisa menjadi racun ketika dilakukan dengan cara yang merusak. Perbandingan yang merusak adalah ketika kita hanya melihat kelebihan orang lain, dan hanya melihat kekurangan diri kita. Masalahnya, kita sering lupa satu hal penting. Apa yang kita lihat di luar hanyalah cuplikan dari hidup seseorang, bukan keseluruhan ceritanya. Kita melihat hasil akhir, tapi tidak melihat proses panjang di belakangnya. Kita melihat senyum, tapi tidak melihat air mata yang pernah jatuh. Kita melihat pencapaian, tapi tidak melihat kegagalan yang sudah mereka lalui. Ketika kita membandingkan behind the scenes hidup kita dengan highlight reel orang lain, kita akan selalu merasa kalah. Dan rasa kalah ini akan menggerogoti rasa percaya diri, membuat kita ragu pada kemampuan sendiri, bahkan membuat kita menyerah sebelum mencoba. Maka penting bagi kita untuk belajar tidak membandingkan diri secara merusak. Bukan berarti kita tidak boleh melihat pencapaian orang lain. Boleh, bahkan baik, kalau kita menjadikannya inspirasi. Tapi perbedaannya adalah, inspirasi mendorong kita untuk berkembang, sedangkan perbandingan merusak membuat kita merasa tidak berharga. Bagaimana caranya? Pertama, sadari bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang sukses di usia 20-an, ada yang baru menemukan jalannya di usia 40-an. Tidak ada patokan pasti. Hidup bukan lomba lari di mana semua orang harus sampai di garis akhir bersamaan. Kedua, fokus pada kemajuan diri sendiri. Bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah lebih baik dari minggu lalu? Dari tahun lalu? Ketiga, syukuri apa yang sudah ada. Karena ketika kita sibuk menghitung apa yang kurang, kita lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang, apa yang kita punya sekarang adalah impian orang lain. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian. Hidup juga tentang perjalanan, tentang momen-momen kecil, tentang pertumbuhan yang terjadi di dalam diri kita. Jadi, ketika kamu melihat orang lain berhasil,
Jangan iri, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari mereka. Gunakan pencapaian orang lain sebagai peta, bukan sebagai penggaris untuk mengukur nilai dirimu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang lebih cepat, lebih kaya, atau lebih terkenal. Tapi apakah kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Jadi, berhentilah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu berjalan di jalur yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dan tujuan yang mungkin juga berbeda. Hargai prosesmu, percayai waktumu, dan fokuslah pada langkahmu. Ingat, bunga tidak iri pada bunga lain. Mereka tumbuh sesuai musimnya, mekar pada waktunya, dan tetap indah dengan caranya sendiri. Begitu juga kamu. 10. Memiliki empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain. Bukan sekadar memahami apa yang mereka katakan, tapi mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam hidup, kita sering berinteraksi dengan banyak orang, keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Tapi seringkali, kita hanya melihat mereka dari luar. Kita melihat senyum, kita mendengar kata-kata, tapi kita tidak benar-benar tahu cerita di baliknya. Empati mengajak kita untuk berhenti sejenak, dan melihat lebih dalam. Saat seseorang marah, mungkin di baliknya ada rasa takut atau luka yang belum sembuh. Saat seseorang diam, mungkin di dalam kepalanya ada kekhawatiran yang berat. Saat seseorang terlihat kuat, mungkin di hatinya ada lelah yang tak pernah mereka tunjukkan. Memiliki empati tidak selalu berarti kita setuju dengan orang lain. Empati berarti kita mencoba memahami kenapa mereka bersikap atau berbicara seperti itu. Empati membuat kita melihat manusia bukan hanya dari tindakannya, tapi dari seluruh kisah yang membentuknya. Di dunia yang serba cepat ini, empati sering hilang karena kita terlalu fokus pada diri sendiri. Kita ingin dimengerti, tapi lupa untuk mengerti orang lain. Padahal, empati adalah jembatan yang menghubungkan hati ke hati. Dengan empati, komunikasi jadi lebih hangat, konflik bisa lebih mudah diselesaikan, dan hubungan jadi lebih kuat. Memiliki empati juga membuat kita lebih bijak dalam menilai. Kita tidak langsung menghakimi orang hanya dari satu kejadian. Kita belajar bertanya dulu sebelum berasumsi. Kita belajar mendengarkan sebelum membalas. Dan yang paling indah dari empati adalah, ketika kita memberi, kita juga menerima. Saat kita benar-benar hadir untuk memahami orang lain, kita pun akan merasakan kehangatan yang sama dari mereka suatu hari nanti. Empati bukan hanya tentang merasakan kesedihan orang lain, tapi juga ikut merayakan kebahagiaannya. Tersenyum saat mereka senang, mendukung saat mereka mencoba, dan menguatkan saat mereka jatuh. Mungkin dunia ini tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik. Tapi kalau setiap orang mau sedikit lebih berempati, dunia akan menjadi tempat yang lebih lembut untuk kita tinggali. Jadi hari ini, coba lihat orang-orang di sekitarmu. Dengarkan mereka, pahami mereka, dan rasakan apa yang mereka rasakan. Karena kadang, yang mereka butuhkan bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau benar-benar mengerti.